Kita buka pertemuan ini dengan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita tentang iman kepada hari kiamat lagi. Materi kita iman kepada malaikat ya, iman kepada malaikat Allah. Tetapi nanti varian materinya kembangkan, kita bahas di pertemuan minggu depan insya Allah tentang jin, iblis, dan setan. Kita lihat di sini ya, ada ya, jin, iblis, dan setan dalam perspektif Islam. Kita bahas yang pertama dulu nih, iman kepada malaikat. Varian persiapan angket internalisasi buat minta pendapat nanti ke kalian ya. Oke. Ini ada sebuah hadis terlebih dahulu yang mau menggambarkan tentang malaikat di dalam ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu lil malaikati berfirman kepada malaikat, ini kata Allah sesungguhnya saya ja'ilun akan menjadikan fil ardi di bumi itu khalifah. Sini yang menjadi titik tekannya adalah malaikat ya, bahwa malaikat disebut di dalam Al-Quran. Tidak hanya Al-Baqarah ayat 30 aja, nanti kita juga akan mengutip beberapa ayat lainnya terkait dengan sebutan malaikat di dalam Al-Quran ya. Di dalam Al-Baqarah ayat 30 ini ada percakapan antara Allah dan malaikat. Yang menjadikan pembahasannya memang terkait malaikat, tetapi ada penjelasan lain di sini bahwa di sini ada protes tanda kutip ya, tanda kutip protesnya malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa gaul anak milenialnya, ya Allah kenapa sih engkau mau menciptakan khalifah di bumi gitu ya, padahal mereka itu membuat kerusakan dan menumpahkan darah gitu. Membuat kerusakan di mana ya, di alam ya, seperti seperti penggundulan hutan ya. Kemudian pengerukan kekayaan alam tanpa perhitungan ya, tanpa reboisasi alam dan sebagainya sehingga terjadi kerusakan. Kemudian menumpahkan darah, melakukan pembunuhan. Sebenarnya di sini ada pertanyaan menggelitik ya. Kira-kira dari mana ya malaikat bisa tahu bahwa khalifah di bumi nanti itu punya sifat seperti ini ya. Nah, untuk menjelaskan pertanyaan ini ya wallahu alam pastinya ya, tetapi ada penjelasan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pengetahuan kepada malaikat tentang masa depan. Jadi malaikat di sini tahu gitu bahwa khalifah yang nantinya manusia ini yang nantinya keturunannya ini suka ini nih, berbuat kerusakan, wa yasfikud dima dan menumpahkan darah. Nauzubillah. Atau penjelasan lainnya ada makhluk lain sebelum manusia yang menghuni bumi dan mereka membuat kerusakan di bumi serta suka menumpahkan darah. Siapakah mereka? Ya, wallahu alam ya. Apakah manusia purba? Ya, nggak tahu. Kalian nggak mau berspekulasi ya. Wallahu a'lam. Allah yang tahu. Sebuah acara di televisi bernama OTS ya, OTS pernah membuat acara judulnya ini 7 penampakan yang diduga malaikat. Salah satunya hadir di acara seorang ustadz yang sudah wafat yaitu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Terekam ada yang berdiri dengan penampakan seperti ini. Ya, wallahu alam benar atau tidaknya. Tetapi bisa saja malaikat hadir kepada manusia ya, mendatangi manusia itu bisa saja. Buktinya ya mendatangi para nabi, dan para nabi kan secara kemanusiaannya ya manusia gitu. Kita pahami dulu definisi malaikat. Malaikat merupakan jamak. Jamak ini kalau bahasa Inggrisnya plural ya, plural udah benar belum ya pronunciation-nya. Bentuk jamak dari kata malakun yang kata dasarnya dari ma'lakun yang merupakan utusan. Jadi malaikat ini secara bahasa saja sudah merupakan utusan. Nah, iman kepada malaikat adalah wajib bagi setiap muslim bahwa mereka adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya yang menjadi para pembantunya Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan tugas-tugas tertentu yang berbeda dengan manusia. Ini ada sebuah kisah singkat. Varian singkat saja, ada sebuah kisah, jadi tidak hanya pemimpin atau pejabat saja yang bisa belusukan ya.
malaikat juga bisa belusukan. Mereka datang dari akhirat ke dunia, seperti yang dilakukan oleh Jibril alaihi salam, datang ke dunia untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi waktu itu menyamar sebagai seorang laki-laki berpakaian putih, berjenggot putih, serba putih begitu. Datang kepada Rasulullah mengajukan 3 pertanyaan. Mahwal iman, mahwal Islam, mahwal ihsan. Nah, ketika ditanya kepada Rasulullah, laki-laki itu yang sebenarnya adalah Jibril, mahwal iman, Rasulullah menjawab di sini nih, al iman antu'minuna billahi, engkau beriman kepada Allah, itu iman. Wa malaikatihi, dan kau percaya kepada malaikat Allah, itu iman. Wa kutubihi, dan percaya kepada kitab-kitab Allah, itu iman. Wa rusulihi, dan kepada Rasul-Rasulullah Allah, itu iman. Pada hari kiamat, dan percaya kepada qada-qadar baik maupun buruk. Di sini nomor 2 ya, jadi rukun iman kedua, iman kepada malaikat. Kalau ada orang muslim tapi nggak percaya malaikat, hukumnya gimana? Menurut Ibnu Abbas, kalau nggak percaya terkait rukun iman yang ada di sini, itu membatalkan ketauhidan. Naudzubillah. Maka kalau seorang muslim wajib percaya kepada yang disebutkan di dalam hadis ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita mendapatkan informasi bahwa yang datang itu adalah Jibril? Dari hadis lain, ya, dari hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini khalifah kedua umat Islam ya, setelah Abu Bakar, dan termasuk khalifah yang jarang meriwayatkan hadis begitu. Tetapi sekalinya meriwayatkan hadis itu sahih begitu ya, luar biasa sahih. Nah, salah satunya tentang ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mengetahui siapa gerangan orang yang bertanya tadi? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasul bersabda, dia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang din kalian. Jadi di sini pertanyaan tadi bukan sebenarnya Jibril nggak tahu, bukan, tetapi tahu hanya saja untuk mengajarkan agar muncul sabda tadi, agar muncul keterangan-keterangan tadi. Sama seperti seorang guru bertanya, bukan berarti gurunya nggak tahu kan. Misalkan Parian tanya di sini kepada Lea gitu ya, Lea 1 tambah 1 berapa? Bukan berarti Parian nggak tahu kan, tapi ini untuk menguji, untuk memunculkan informasi yang bisa didengar oleh orang lain. Ada 1 kolom chat, apakah ini pertanyaan? Cinta present Pak. Oh iya. Oke, nanti direvisi. Kita lanjut dulu. Sampai sini kalau ada pertanyaan monggo ya, disampaikan. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Nah, untuk meyakinkan keimanan kita tentang iman kepada malaikat tentu membutuhkan dalil agar lebih kuat ya. Seperti kita beribadah kan ada dalilnya gitu. Mau sholat ada dalilnya, mau puasa ada dalilnya. Nah, iman kepada malaikat ini juga ada dalilnya. Kita lihat dalil dari Al-Quran, dalil dari Al-Hadis, dan dalil akli. Jadi ada dalil nakli, 2 ini, dalil nakli, kemudian ada dalil akli, akal pikiran. Ini gambar ilustrasi ya. Dalil dari Al-Quran yang menyebutkan tentang malaikat di dalam Al-Quran ada banyak sekali. Di antaranya terdapat dalam surat Al-Anbiya ayat 26 dan 27. Waqalu takhadar rahmanu waladan. Subhanahu bal ibadum mukramun la yasbikunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Sebenarnya malaikat-malaikat itu ialah hamba-hamba yang mulia. Jadi mereka mulia, dimuliakan. Malaikat dimuliakan. Kalau ada kisah yang merendahkan malaikat itu hoax ya, hoax sejarah. Mungkin ada yang pernah dengar di kelas 10D ini ada kisah Israiliyat tentang malaikat Harut dan Marut ya. Jangan carut marut ya. Ingat, Harut dan Marut. Nah, di dalam kisah Israiliyat itu diceritakan bahwa mereka malaikat yang datang ke dunia, jatuh cinta kepada manusia, lalu menikah dengan manusia. Mereka melepaskan sifat kemalaikatannya dan menjadi manusia. Ini cerita hoax ya. Karena apa? Karena malaikat itu tidak memiliki nafsu. Jadi kalau ada malaikat yang mau menikahi manusia, berarti kan mereka punya nafsu gitu. Dan ini bertentangan ya, hoax sejarah, hoax Israiliyat, karangan Israel dulu. Selanjutnya surat Al-Haqqah ayat 17 dikatakan bahwa arsy-nya Allah kan memiliki arsy ya. Arsy itu artinya singgasana. Singgasananya Allah, Allah berdiam, Allah tanpa tempat ya. Allah tanpa tempat, Allah tanpa ruang. Tetapi ada singgasana Allah begitu ya, ada singgasananya Allah. Nah, singgasananya Allah ini dipangku
atau dijunjung oleh 8 malaikat di atas kepala mereka, dipangku, dijunjung. Ini kan di dalam Al-Quran ya, tentu kita meyakini firman Allah adalah benar begitu. Nanti kalau muncul bayangan-bayangan dalam pikiran kita, hayalan-hayalan, halusinasi dan sebagainya, yakini bahwa arsy-Nya Allah tidak seperti itu ya. Jadi apa yang muncul itu bisa jadi hanya adalah hayalan-hayalan kita saja. Wallahu alam, Barian juga nggak bisa menggambarkan seperti apa arsy-Nya Allah ya. Oke, kita lanjut dulu. Dalil keberadaan malaikat, masih tentang dalil-dalil dari Al-Quran. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 136. An-Nisa. Barang siapa yang kafir, tidak beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari kemudian, sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita terhindar ya. Insya Allah kita semua orang-orang yang beriman kepada malaikat. Dalil lain tentu sangat banyak sekali, seperti ini, Al-Baqarah 177, Al-Anfal ayat 9 ayat 12, dan seterusnya. Banyak sekali. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat dicipta dari cahaya. Nah, cahaya. Ada ahli fisika nggak di kelas 10D ini? Tentang kecepatan cahaya berapa? Ada yang tahu nggak? Kecepatan cahaya. Cahaya memiliki kecepatan ya. Nah, malaikat kalau disifati dengan cahaya, tercipta dari cahaya, maka cara tanda kutip berlari, berjalan, atau apapun itu, gerak-gerik para malaikat, ya bisa jadi sesuai dengan kecepatan cahaya. Jadi kalau ada malaikat Israel mencabut 2 nyawa sekaligus dalam 2 tempat yang berbeda, sangat mungkin karena kecepatan mereka kecepatan cahaya begitu. Jin pula dicipta dari api yang menjulat. Nah, ini yang membuat jin sombong waktu itu ya. Sombong karena apa? Merasa lebih mulia karena diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Kisah masa lalu. Kita lanjut dulu, ada banyak sekali ya dalil-dalilnya. Di Sajdah ayat 11, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu. Dikuatkan juga dalam firman-firman yang lain tentunya bahwa setiap manusia ini akan merasakan mati. Kita semua akan merasakan mati. Tidak memandang usianya sudah banyak atau belum, sudah tua atau masih muda ya, anak milenial atau anak kolonial, semua bisa mati, akan mati. Ada malaikat yang ditugaskan. Siapa malaikat yang ditugaskan ini? Namanya? Halo, 10D. Siapa yang ditugaskan untuk mencabut nyawa manusia? Israel, Pak. Israel ya. Israel. Harus kenalan ya sama Israel. Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Ini yang disebut dengan malaikat hafadhah ya. Atau malaikat penjaga yang mengikuti kita secara bergiliran, yang mencatat amal baik kita, amal buruk kita di muka dan di belakangnya. Malaikat apa yang mencatat amal baik? Halo, 10D? Raqib. Yang mencatat amal buruk? Atid. Atid, ya betul. Atid. Oke, kita lanjut dulu. Di sini di dalam surat Fatir ayat 1 dijelaskan bahwa mereka ini rusulan uli ajnihatin. Mereka mempunyai sayap. Mereka punya sayap. Berapa sayapnya? Masna, sayapnya 2. Wasulasa, 3. Waruba, 4. Jadi mereka bersayap. Tapi kalau ada yang pernah googling ya googling di Google ya. Ada yang pernah googling tentang gambar malaikat begitu ya. Ada banyak gambar termasuk yang bersayap. Tapi kita meyakini gambar asli malaikat tidak seperti itu ya. Wallahu a'lam bentuk aslinya seperti apa. Ketika bersayap memang pernah datang kepada Rasulullah dan Rasulullah meminta, ya Jibril, saya ingin melihat wajah aslimu. Lalu Jibril menampakkan wajah aslinya dan Jibril bersayap, memang digambarkan oleh Rasulullah bersayap, sayapnya dari timur ke barat, gitu, saking besarnya begitu ya, mencakup timur dan barat. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4 titik sayapnya ya. Dari Quran tadi ya, sekarang dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah beberapa disebutkan ya. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2, kadang-kadang malaikat Jibril itu nampak padaku dalam bentuk manusia, lalu ia berbicara padaku. Nah, jadi kadang nampak seperti manusia, seperti seorang sahabat Nabi pernah diserupai ya, namanya Dihyah Al-Kalbi. Itu malaikat Jibril datang menampakkan seperti Dihyah Al-Kalbi namanya, mengaku sebagai Dihyah Al-Kalbi. Itu Jibril.
Kemudian para malaikat malam dan malaikat siang itu bergantian mengawasi kalian. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Mereka bergantian di waktu subuh dan di waktu maghrib. Jadi kalau malaikat siang, mereka bekerja dari pagi sampai maghrib. Nanti maghrib diganti lagi, ada shift-shiftan gitu ya. Tidak hanya di pabrik, malaikat juga shift-shiftan. Nanti ketika maghrib itu, malaikat malam gantian menjaga sampai subuh. Nanti gantian lagi seterus-menerusnya. Mereka menjaga, mereka mengawasi kita, mencatat amal baik kita, amal buruk kita. Dan dilaporkan begitu ya, jadi masuk file nanti, file di akhirat. Dibuka nanti filenya, ada presentasi nanti di yaumil hisab. Selanjutnya, sabda Rasulullah SAW terkait dengan Baitul Ma'mur. Jadi, ini Baitullah ya, gambar Baitullah. Baitullah itu di Mekah, Masjidil Haram, Baitullah, Ka'bah itu Baitullah, rumahnya Allah. Nah, di langit itu ada Baitul Ma'mur. Kalau ini tempat tawafnya manusia, di Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Berapa sehari masuk? 70.000. Dan mereka tidak kembali lagi. Masuk, nggak kembali. Masuk, nggak kembali. Berarti luar biasa. Luas sekali Baitul Ma'mur dan banyak sekali malaikat yang masuk ke sana ya. Kalau nggak salah di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Ibrahim di sana senderan ya, senderan di Baitul Ma'mur ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, malaikat lagi. Nabi Ibrahim sedang senderan di Baitul Ma'mur. Kan Nabi Ibrahim bertemu kan di langit ke-6 kalau nggak salah, di langit ke-6 bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sempat ngobrol juga dalam kisah Isra Mi'raj itu. Ada satu kolom chat, apakah ini pertanyaan? Pak, selain 25 malaikat itu ada malaikat lain yang turun ke bumi nggak ya? 10 malaikat, bukan 25 ya. Yang 25 itu para nabi dan rasul. Tapi yang diketahui, yang wajib diketahui, adapun jumlahnya, ya wallahu alam sangat banyak sekali jumlahnya ya. Kalau yang selain 10 itu, bukan berarti yang 10 itu turun ke bumi juga, enggak ya. Seperti malaikat Israfil. Malaikat Israfil, kalian belum tahu pernah turun ke bumi atau enggak gitu kan. Malaikat Malik kan menjaga neraka ya. Jadi nggak turun juga ke bumi. Atau malaikat Ridwan kan menjaga surga juga. Yang turun ke bumi itu adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, nanti Israel ya pasti ya. Israel nanti menghampiri begitu kan. Raqib Atid ya pasti. Kemudian Munkar Nakir di alam kubur ya kan. Kalau yang lain tidak. Mungkin tadi maksudnya nabi, kalau nabi ya. Ini di luar materi kita tentang, ini kita bahas tentang malaikat. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut dulu. Baitul Ma'mur. Sabda Rasulullah lain tentang malaikat, ini ada gambar masjid ya. Maksudnya ada kaitannya tentunya dengan hadisnya. Nomor 3211. Jadi ketika sholat Jumat berlangsung itu, siapapun yang masuk ke masjid itu untuk ibadah, itu dicatat. Dicatat oleh malaikat. Dari yang paling awal sampai yang terakhir masuk itu dicatat. Nah setelah selesai yang terakhir masuk itu, ternyata malaikat itu mendengarkan nasihat khutbahnya sang khotib. Luar biasa ya, kalau jadi khotib Jumat, didengerin sama malaikat gitu. Luar biasa, mendengarkan nasihatnya. Kita lanjut. Dalil akli. Nah, dalil akli adalah akal pikiran kita menerima bahwa malaikat itu pernah turun ke bumi. Tidak hanya umat Islam yang meyakini malaikat pernah datang ke bumi ya, tetapi Waraqah bin Naufal, tahu siapa beliau? Ada yang tahu? Waraqah bin Naufal itu adalah paman, bukan bibi. Pamannya Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid adalah istri Rasulullah yang pertama. Punya paman namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini ahli agama dalam kitab Injil. Lalu kemudian Taurat Injil. Pokoknya tentang ahli kitab gitu ya. Beliau ahli kitab. Dan meyakini tentang malaikat yang pernah turun pada Nabi Musa yang disebut dengan Namus. Jadi mereka menyebutnya Namus ya. Itu malaikat Jibril yang dimaksudnya. Nah, seperti ini. Ini kan jejak malaikat Jibril juga ada di sini kan, jejak Rasulullah dan jejak malaikat Jibril di sini di Gua Hira. Karena di sini tempat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu pertama kali kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kematian ini juga bukti bahwasanya ada yang mencabut nyawanya. Kalau nggak ada yang mencabut nyawanya, kekal manusia di bumi ya, kekal manusia di bumi. Dan nanti akan jadi masalah juga kalau semuanya kekal di bumi. Terlalu padat di buminya ya, tidak mampu menampung semuanya kalau nggak ada yang mati. Maka harus ada yang mati kan sebagai siklus alam.
Kemudian manusia memiliki kelemahan pandangan, mata, telinga, inderanya itu semua mengalami kelemahan, termasuk melihat virus kan kita nggak bisa ya. Secara langsung melihat virus dengan mata kepala kita, dengerin kutu lagi ngobrol misalkan di rambutnya, lagi gosip di rambutnya kan nggak denger juga kita ya. Nah, maka apa? Itu indera kita memiliki kelemahan ya. Dan kita nggak bisa lihat malaikat juga. Secara langsung kita nggak bisa lihat ya. Angin di sekitar kita aja kita nggak bisa lihat. Udara yang oksigen yang kita hirup juga nggak bisa lihat. Nah, itu membuktikan indera kita memiliki kelemahan. Tentang kematian tadi membuktikan adanya malaikat. Sifat-sifat malaikat. Sifat dan tugas malaikat tidak sama dengan manusia. Ya, ada yang memiliki kesamaan seperti beribadah ya. Karena malaikat juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga beribadah kepada Allah, jin juga ada yang beribadah kepada Allah, tertera di dalam surat Al-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi ada yang tidak sama, karena malaikat punya tugas lain seperti mencabut nyawa, kan nggak ada manusia mencabut nyawa ya, menanyai di alam kubur, nggak ada manusia jaga neraka, jaga surga, nggak ada tips sangkakala, nggak ada ya. Tidak ada jenis kelamin, tidak ada jenis kelamin. Semua sama gitu ya. Tidak makan, kemudian tidak tidur. Tidak makan, tidak tidur. Kalau manusia kayaknya dua-duanya ya makan, ya tidur. Mempunyai tugas tertentu untuk mengatur ketertiban alam, seperti malaikat yang ditugaskan untuk menyebarkan hujan, ya. Itu kan ada malaikat yang diutus gitu ya. Taat dan tidak pernah meninggalkan perintah Allah dan suruhan Allah, karena diciptakan memang untuk taat. Manusia diciptakan ya taat, ya kadang enggak gitu ya. Kalau setan yang tidak taat ya, mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempercayai bahwa Allah telah menjadikan suatu makhluk dari cahaya yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Allah memberikan kelebihan kepada para malaikat, memberikan kelebihan kepada para malaikat muraqabun, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi para pembantunya Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah kelebihan tentunya bagi para malaikat ya. Peranan malaikat membantu dalam penciptaan manusia. Ini maksudnya ketika manusia di dalam alam rahim, akan ada yang proses masuk ke dalam alam janin, ditiupkan ruhnya, kemudian diberikan catatan-catatan takdirnya begitu ya. Ini ada peranan ya. Bukan berarti yang menciptakan adalah malaikat, bukan, ini di kalimatnya peranan ya. Kemudian menjaga Bani Adam tadi, yang malaikat hafazah tadi, Bani Adam itu manusia maksudnya ya, ada yang di kiri kanannya menjaga, mencatat amal baik, amal buruk, kemudian memberikan seruan kepada manusia agar terus-menerus berbuat baik, itu memberikan bisikan-bisikan, kemudian mendoakan. Contoh kasus kalau ada seorang manusia, seorang muslim mendoakan muslim lainnya tanpa diketahui oleh orang tersebut, kan malaikat juga ikut membantu mendoakan kita gitu ya. Kemudian menguji keimanan, menguji orang-orang yang bakhil, orang-orang yang takut miskin, ini akan didoakan. Orang-orang yang pelit, medit, koret nih didoakan juga kan agar hartanya cepat hilang gitu dari orang tersebut. Maka jangan pelit ya, jangan medit. Banyak istilah bakhil nih ya, bakhil, pelit, medit, koret, buntut kasir nih sama ya, bakhil. Mencabut ruh makhluk hidup seperti yang dilakukan oleh malaikat Israfil. Peranan malaikat kepada mukmin mencintai dan membimbing. Mencintai dan membimbing, mengucapkan sholawat bagi orang-orang yang bersolawat kepada Nabi, malaikat ikut bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Memohonkan ampun. Bagaimana yang tadi sudah kalian contohkan ya, kalau kita mendoakan misalkan Lea mendoakan Salsabila tanpa sepengetahuan Salsabila, nanti malaikat ikut mendoakan untuk Lea gitu, mengaminkan juga. Memberikan kabar gembira tentang adanya kabar gembira berupa surga di dalam Al-Quran ya, itu kan melalui perantaran malaikat. Berperang bersama seperti yang terjadi di Perang Badar. Kan ada perang ya, Perang Badar, dan itu ada testimoninya dari Abu Sufyan bahwa pasukan muslim yang 313 itu dibantu oleh pasukan yang putih itu. Pasukan yang putih. Nah, pasukan yang putih. Kita lanjut dulu. Peranan malaikat kepada kaum kafir dan fasik, orang kafir dan fasik, menurunkan siksa, melaknat kaum kafir, melaknat orang yang suka berbuat dosa. Jadi malaikat juga nggak suka ya kepada orang-orang kafir dan orang fasik. Orang fasik itu orang muslim tapi dia nggak suka ibadah gitu ya, suka berbuat kerusakan. Naudzubillah. Peranan malaikat kepada alam, memikul ars tadi sudah dijelaskan, ada 8 malaikat yang
menjunjung arsh, menjaga gunung-gunung, mengatur hujan, tumbuhan, rezeki, mengatur urusan dunia dan alam semesta. Ini peranan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban mukmin kepada malaikat adalah mengakui keberadaannya, bahwa mereka adalah makhluk Allah. Sudah diciptakan, disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Tidak menyakiti mereka dengan berbicara jelek tentang mereka, membicarakan keburukan aib mereka kalau misalkan dibuat-buat begitu ya, naudzubillah. Menjauhi dosa dan maksiat agar malaikat tidak mencatat itu sebagai dosa ya, agar tidak mendoakan kita dengan keburukan-keburukan gitu ya. Mencintai semua malaikat. Pertanyaan di chat, apakah ini pertanyaan? Oh iya, Bapak kalau ada yang non-muslim tapi dia ngerjain kebaikan bakal dihitung, dicatat juga nggak Pak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Kalau ada non-muslim berbuat kebaikan, dia akan dibalas dengan kebaikan selagi dia hidup di dunia. Non-muslim ya, dia akan dibalas. Berbuat baik ya, ikut nyumbang ke masjid, ke anak yatim, panti dan sebagainya, itu kebaikan. Nah, malaikat apakah mencatatnya? Malaikat mencatatnya sebagai kebaikan, tapi balasannya langsung diberikan di dunia. Karena orang-orang non-muslim ini, dia akan mendapatkan kasih sayangnya Allah juga. Ingat ya, Al-Fatihah yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di situ ada Rahman dan ada Rahim. Rahmannya Allah berlaku kepada siapapun di dunia. Baik dia muslim, non-muslim, kafir, muslim, fasik, semuanya. Kalau dia ikhtiar, kalau dia bekerja, kalau dia berbuat baik, pasti akan dapat balasan. Ya, itu Rahmannya Allah. Berbeda dengan rahimnya Allah. Kalau rahimnya Allah hanya di akhirat nanti. Untuk siapa? Untuk muslim, tapi pernah berbuat dosa, masuk neraka gitu. Nanti akan dapat rahimnya Allah. Apa bentuk rahimnya? Yaitu suatu saat akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Begitu ya. Jadi untuk non-muslim, sebaik apapun mereka, kalau tidak pernah bersyahadat, secara sebab musabab mereka tidak akan masuk surga, khalidina fiha, kekal di dalam neraka nanti selama-lamanya. Karena syarat untuk masuk surga kan harus pakai password gitu ya. Kita buka laptop ada passwordnya, kan harus dimasukin passwordnya gitu ya. Buka HP ada passwordnya, harus dimasukin passwordnya. Mau masuk surga ada passwordnya. Passwordnya apa? Syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau mereka yang nggak bersyahadat, mereka nggak punya password, nggak tahu passwordnya. Oke, nama-nama malaikat dan tugasnya. Oke, menjodohkan. Pak Rian mau coba panggil nama ya. Oke, Kinanti. Halo Kinanti. Kinanti, kita ada waktu 5 menitan. Jibril, tugasnya apa Jibril? Audio dibuka? Belum dibuka audio. Salsabila, Jibril, apa Jibril? Tugasnya? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Lea, Mikail. Pencet. Israfil aja, Israfil ya. Ya, tadi udah bagus Pak. Udah ada jawabannya. Udah Israfil aja lah ya Pak ya. Ya, Israfil aja. itu meniup sangkakala Pak. Meniup sangkakala. Selanjutnya Melani. Israel. Itu mencabut nyawa. Mencabut nyawa. Laudia Angelika, Munkar. Bertanya di dalam kubur. Bertanya di dalam kubur. Sinta, Nakir. Nakir. Sinta. Oh, belum merespon. Kemana Sinta ya? Mungkin ketemu ini ya, Rama. Iya. Ada. Oh ya, Nakir. Nakir apa? Sinta. Halo, Sinta. Nakir. Bergemuruh. Bertanya dalam kubur. Bertanya dalam kubur. Ilma Nafi. Halo Ilma Nafi. Ilma Nafi. Rokib. Apa tugasnya Rokib? Mencatat amal. Mencatat amal. Baik. Baik. Ya. Nalia. Atid, Nalia. Mencatat amal buruk. Amal buruk. Alia Lesmana. Malik. Alia Lesmana. Belum merespon. Marsha Syarafina. Malik.
Malik menjaga pintu neraka. Menjaga pintu neraka. Ya bukan hanya pintunya aja ya. Ini pintu kan maksudnya representatif ya. Jadi bertanggung jawab keseluruhan neraka gitu ya. Ridwan ya surga. Baik, itu tentang nama-nama malaikat. Ini penguatan aja ya bahwa malaikat Jibril adalah malaikat yang menjadi perantara turunnya wahyu kepada para rasul ya. Ada pertanyaan, Pak, malaikat tugasnya sekarang apa, Pak? Nganggurkah? Karena sudah nggak diturunkan wahyu lagi kepada nabi dan rasul. Ya tidak juga ya. Malaikat itu tugas utamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan itu bukan berarti nganggur gitu ya. Oke, selanjutnya Malik Mikail memberikan kemudahan atau rezeki kepada makhluk khususnya manusia. Tentunya bagi kita yang ikhtiar ya, harus ikhtiar juga. Kemudian Israel mencabut nyawa manusia, kemudian Israfil meniup sangkakala. Ini materi TK juga ada ya, ada tepuk malaikat, Jibril, kan ada juga yang kayak gitu ya. Mungkin yang pernah TK dulu, pernah tepukan dulu ya. Raqib mencatat amal baik manusia, Atid mencatat amal buruk manusia. Kalian percepat aja ya, waktunya tinggal 3 menit soalnya. Malaikat Munkar Nakir bertanya di alam kubur, pertanyaannya ini nih. Man robuka, man dinuka, ma imamuka, man nabiyuka, man ikhwanuka. Apa jawabannya? Man robuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Ma dinuka, apa agamamu? Islamu dini. Ma imamuka, Quranu kitabi. Man nabiyuka, Muhammadun nabi. Man ikhwanuka, muslimin muslimat, mu'minin mu'minat, ikhwani. Nggak usah dihafal, nanti yang jawab amal kita ya. Nggak usah bawa contekan juga ya, nulis di tangan kayak gitu ya, nggak usah bawa. Karena nanti yang jawab amalan kita, bukan mulut kita. Ada lagunya kan saat mulut kita terkunci ya. Nah ini ada sebuah kisah singkat. Mereka ini yang pernah dikuburkan dalam waktu beberapa jam saja. Masih muda, remaja, cuman yang nggak pernah sholat. Informasinya nggak pernah sholat. Kemudian orang tuanya minta dibongkar kembali karena punya firasat buruk gitu. Dibongkar malah seperti ini. Masih muda tapi sudah seperti ini. Matanya kayak gini ya. Allahu a'lam. Malaikat Malik bertugas untuk menjaga neraka. Malaikat Ridwan bertugas untuk menjaga surga. Oke, jadi malaikat ini berada di alam rohani ya. Jadi ada alam jasmani, ada alam rohani. Alam yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Alam yang dihuni oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada ya tentang alam roh yaitu di dalam surat Al-Isra ayat 85. Kita harus beriman kepada malaikat dengan melaksanakan ini. Baik, ada waktu 1 menit kurang lebih. Ini kalian mau jawab, ada pertanyaan kah di Oke, Pak, kalau yang muslim oke ini sudah tadi. Maaf Pak, berarti sebaik apapun orang itu tapi dia nonis dia tetap masuk dia tidak masuk surga. Betul. Misalkan siapa ya, kita sebut saja Mahatma Gandhi. Kan Mahatma Gandhi non muslim kan, dia baik banget kan, bahkan jadi pahlawan di India, atau Margaret Thatcher atau siapapun itu, sebaik apapun mereka, kebaikan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ya, karena memang harus bersyahadat. Wal asri juga begitu kan, wal asri innal insana lafi khusrin, bahwa sesungguhnya orang-orang itu merugi ya, kecuali siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Tidak hanya beriman aja, tapi sepasang dengan amilus solihat, harus beramal soleh juga. Itu illal ladzina amanu wa amilus solihati. Ya gitu ya. Jadi memang harus jadi muslim dan beramal baik. Pantar bagi PPT-nya ya. Oh iya, oke, kepencet caps lock. Baik, kurang dari 1 menit, materinya sudah selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di WA Group ya. Nanti kalian jawab di WA Group. Ini tutupan semua nih, kecuali Kinanti. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.